Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengulas sedikit sebuah novel legendaris karya dari sastrawan legendaris juga, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi Haji Abdul Malik Karim Angullah ini, atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka, yang sebenarnya dikenal sebagai seorang ulama dan juga filsuf, dulunya mengarang beberapa karya sastra, di antara lain yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dan menceritakan sedikit tentang novel ini. Diceritakan seorang pemuda yang berdarah Minang dari ayah dan berdarah Bugis dari ibu. Dia ini dari tanah kelahirannya Makassar menuju tanah kelahiran ayahnya, Padang Panjang. Tapi ternyata dia di sana ini kurang diterima oleh warga setempat karena latar belakangnya yang dari ibu Bugis itu. Tapi singkat cerita, dia di sana berkenalan dengan oleh seorang wanita bernama Hayati. Nah, disitulah kisah cintanya dimulai. Jadi saya tidak akan menceritakan panjang lebar tentang isi cerita di dalam buku ini karena akan sangat menghabiskan waktu sekali. Langsung saja ke ulasan singkat dari buku ini. Yang pertama dari covernya, kita bisa lihat covernya. Di sini ada gambar kapal, kemudian atasnya ada gambar rumah Minang, kemudian ada kutipan cinta adalah ibadah Tuhan dikirimnya ke dunia, bla 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 dan seterusnya. Jadi menurut saya covernya ini biasa ya, nggak ada kurang istimewanya. Karena biasanya novel-novel zaman sekarang ini covernya lebih imajinatif dan nggak gambar gini, maksudnya biasanya ada kayak petunjuk-petunjuk dan clue-clue gitu. Kalau ini kan jelas kapal, rumah adat, jelas. Jadi mungkin karena ini novelnya zaman dulu sekali, yaitu 1938, jadi memang gambar. Jadi novel ini menceritakan kisah yang menarik sekali, yaitu kisah cinta antara sepasang manusia yang terhalang oleh adat istiadat, terhalang oleh kedudukan, terhalang oleh harta dan tahta, di mana Zainuddin ini diceritakan seseorang yang tak punya siapa-siapa. Jadi dia di situ kan cuman numpang ya istilahnya. Dan dia ini berasal dari suku adat yang berbeda dengan Hayati. Oleh karena itu mendapat pertentangan. Ya, jadi novel-novel tentang percintaan gini dan tentang perjuangan itu biasanya digemari oleh orang Indonesia, apalagi kaum muda-mudi yang lagi kasmaran-kasmarannya. Untuk alurnya sendiri sangat teratur, jadi pembaca dapat dengan mudah mengikuti cerita yang disampaikan oleh penulis itu. Jadi alurnya maju sesuai dengan waktu. Tidak ada setiap kelebihan ada kekurangan. Jadi kekurangannya sendiri kalau menurut saya yaitu terletak pada bahasa atau gaya bahasa. Jadi novel ini kan ditulis sudah sangat lama sekali ya, sebelum Indonesia merdeka, yaitu 1938. Jadi karena novel ini sudah lama sekali dan berlatar belakang Minang, jadi kalau bagi saya pribadi ya, sebagai pembaca pemula, sangat berat mengikuti gaya bahasa beliau. Mungkin pertama-tama ya, tapi nanti kalau udah lanjut, insya Allah kita akan adaptasi dengan gaya bahasanya beliau sendiri. Jadi kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh beliau dalam cerita tersebut.
Meskipun penerbit sendiri mengaku sudah melakukan perubahan pada ejaan bahasa Indonesia, nyatanya bahasa yang digunakan masih sangat berat bagi saya. Mungkin memang susah ya untuk merubah bahasa atau ejaan bahasa Indonesia itu tanpa merubah karakteristik penulis itu sendiri. Yang dapat kita ambil dari novel ini adalah ketika kita sudah mencintai seseorang, patutnya kita memperjuangkannya. Selama cinta itu dihalalkan oleh agama, kenapa tidak gitu kan. Ceritakan bahwa Zainuddin itu meskipun mendapat tentangan dari banyak orang atas cintanya terhadap Hayati, dia terus berjuang sampai akhirnya mendapatkan hatinya Hayati itu. Yang kedua yaitu jangan berjanji kalau kita sendiri tidak yakin apakah bisa menepatinya atau tidak. Di situ diceritakan bahwa Hayati berjanji kepada Zainuddin untuk sehidup semati bersamanya. Tapi singkat cerita, dia ternyata akhirnya dijodohkan oleh salah seseorang yang dia sendiri sebenarnya tidak mencintainya. Akhirnya dia tidak hidup bahagia bersama orang itu. Kawinan yang dipaksakan itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Meskipun sudah banyak harta, tahta, tapi ketika itu tidak dilandasi dengan cinta, maka mereka tidak akan bahagia. Buya Hamka menulis novel ini itu sebagai bentuk kritik terhadap masyarakat pada masa saat itu yang seringkali melakukan perkawinan secara paksa. Jadi cinta yang dipaksakan itu memang tidak bisa sejatinya. Ya, harapannya dengan karya beliau ini tidak ada lagi cinta-cinta yang dipaksakan. Semuanya harus murni dari hati ke hati. Kalian yang kurang paham dengan novelnya, kalian bisa menonton filmnya yang diperankan oleh Herjunut Ali dan juga Pevita Pearce. Karena menurut saya filmnya sendiri adalah salah satu film adaptasi novel yang sukses, karena ceritanya sendiri sesuai dengan apa yang digambarkan dalam novel tersebut. Singkat saya tentang novel Tenggelamnya Kapal Van der Weyden. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.